tes 1 JP. Lalu nanti Ibu Bapak di materi pokok, ini ada 4 materi pokoknya. Yang pertama adalah portofolio dalam penilaian di TK. Yang kedua adalah portofolio dalam format digital. Yang ketiga adalah praktik penyusunan portofolio digital. Dan yang keempat adalah komunikasi portofolio di TK. Ibu Bapak lihat jadwalnya di sini, ya. Ibu Bapak lihat struktur programnya. Ketika Ibu Bapak berbicara tentang portofolio dalam penilaian di TK, maka Ibu Bapak diharapkan belajar mandiri selama 4 JP, dan kita akan berdiskusi melalui chat dan forum diskusi yang ada di LMS selama 2 JP. Artinya, ketika Ibu Bapak belajar tentang portofolio dalam penilaian di TK, kita tidak perlu Vicon. Ya, kita tidak perlu Vicon, tetapi sinkronusnya diganti menjadi forum atau chat. Selanjutnya, portofolio dalam format digital, itu Ibu Bapak belajar mandirinya 2 JP, nanti kita akan Vicon 2 JP. Nanti alamat Zoom meeting-nya akan diberitahu selanjutnya, gitu ya. Ketika praktek penyusunan portofolio digital, mandirinya 14 JP, chatnya 4 JP. Komunikasi portofolio di TK, mandirinya 2 JP, Vicon-nya 2 JP. Artinya kita melakukan Vicon berapa kali, Ibu-Ibu? Punten, Mbak Putri, dibuka dulu. 2, ya. 1, 2, 3, 4. Jadi kita melakukan Vicon berapa kali, Ibu-Ibu? 4. Dengan hari ini ya, hari ini sudah 2. Ini 2. Nanti ketika portofolio dalam format digital kita Vicon lagi. Nanti sebelum kita melakukan post-test kita Vicon, gitu ya. Oke. Itu struktur programnya. Nah, ibu-ibu bisa melihat bagaimana ibu-ibu untuk kriteria penilaiannya. Karena ini adalah bentuknya diklat, maka seperti tadi disampaikan oleh Pak Kapus bahwa diklat ini sebarannya sudah cukup mewakili dari Sabang sampai Merauke gitu ya, dari wilayah barat, wilayah tengah, wilayah timur gitu ya. Maka ini diklatnya adalah diklat nasional tentu saja. Nah, nilai akhirnya akan ditentukan oleh 30% nilai tes akhir, 30% nilai aktivitas pembelajaran, dan 40% nilai digital portofolio. Nah, saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang dimaksud dengan tes akhir adalah Ibu melakukan tes akhir nanti di akhir pembelajaran, di akhir nanti tanggal 28. Ya. Aktivitas pembelajaran maksudnya adalah aktivitas pembelajaran itu Ibu ikut aktif di dalam forum diskusi, Ibu aktif di dalam chatting, Ibu masuk ke Vicon. Ya, ini aktivitas pembelajaran. Ya. Nah, 40% digital portfolio apa maksudnya? Ibu, produk akhir dari diklat ini adalah ibu-ibu diharapkan menyusun sebuah digital portfolio. Oleh karena itu, karena ini sifatnya diklatnya lebih ke produk, lebih ke keterampilan, maka kami memberikan alokasi persentase yang besar di dalam produk yang Ibu Bapak susun, yaitu 40%. Ya, jadi nanti nilai portofolio digitalnya 40%. Nanti dikirimkan portofolio digitalnya ke dalam LMS. Ya, nanti cara mengirimkannya bagaimana itu nanti akan disampaikan oleh Pak Wisnu. Ya, jadi ini 30% tes akhir, 30% aktivitas pembelajaran yang terdiri dari chat, belajar mandiri, forum diskusi, Vicon, dan 40% dari digital portfolio yang Ibu Bapak susun yang sudah dikirimkan. Ya, ini penilaiannya. Nah, karena diklatnya ini adalah diklat nasional dan diselenggarakan oleh lembaga pelatihan nasional, maka Ibu Bapak akan mendapatkan sertifikat. Nah, untuk mendapatkan sertifikat, Ibu Bapak perlu memenuhi syarat kelulusan terlebih dahulu. Yang pertama adalah mengikuti semua aktivitas pembelajaran selama diklat, mengikuti post-test untuk memiliki nilai tes akhir, ya. Ini mengikuti semua aktivitas pembelajaran untuk memiliki nilai
AP tadi, aktivitas pembelajaran, mengirimkan hasil portofolio digitalnya untuk memiliki nilai dari DF tadi yang 40%, semua itu nilai akhirnya minimal 70. Ya, minimal 70. Artinya 69,9 Ibu tidak akan mendapatkan sertifikat. Yang mendapatkan sertifikat 70,01 itu sudah dapat sertifikat. Ya, memiliki nilai akhir minimal cukup lebih besar dari 70. Nah, ini Ibu Bapak, Ibu-ibu, terkait dengan jadwal, kita sudah kita sudah susun jadwalnya. Nanti Ibu Bapak akan melaksanakan pretest. Mohon maaf, pretestnya ini bukan jam 11.30 ya. Mohon maaf, saya salah ketik di sini. Pretestnya nanti kita akan laksanakan di jam 3 waktu Indonesia Barat, jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Lalu nanti kita akan chatting ya. Tanggal 21 itu kapan? Besok ya. Besok kita akan chatting di jam 10 sampai jam 11.30 melalui LMS. Ya, melalui LMS. Nah, sebelumnya tentu saja ini sekarang kan waktunya masih banyak nih Bu ya. Setelah pretest, Ibu baca materi dulu. Ya, baca materi dulu tentang apa sih portofolio dan penilaian itu. Ya. Nah, nanti Ibu Bapak chatting besok ya, saya akan hadir di LMS jam 10 sampai 11.30 melayani chatting Ibu Bapak dan forum diskusi ya. Selanjutnya kan tanggal 21 itu besok masih agak panjang ya waktunya. Kita hanya bertemu sampai 11.30. Nanti Ibu dari 11.30 sampai malam Ibu bisa baca materi yang kami hargai dengan 2 jam pelajaran. Baca materi di sana. Nah, ketika Ibu sudah baca materi di dalam portofolio dalam format digital, maka hari Rabu, tanggal 22 April 2020, kita akan melaksanakan Vicon kembali melalui Zoom meeting lagi. Jadi, waktunya 2 jam pelajaran saja. Dari jam 2 sampai jam setengah 4 waktu Indonesia bagian Barat. Praktek penyusunan portofolio digital. Kenapa ini praktek penyusunan portofolio digital lama banget, 14 jam pelajaran gitu ya? Ya, karena sebelum Ibu membuat portofolio digital, maka Ibu perlu baca dulu materinya. Ya. Lalu Ibu harus membuat atau praktek menyusun portofolio digital. Kami hargai dengan 10 jam pelajaran. Itu waktunya agak lama Bu, rentangnya dari Rabu sampai dengan Jumat kalau tidak salah. Rabu, Kamis, Jumat, 22, 23, 24. Ya. Rabu sampai Jumat Ibu buat portofolio digitalnya. Nanti di hari Sabtu dan Minggu, ya, Sabtu dan Minggu tanggal 25 dan 26 April, kita akan laksanakan chatting. Kita diskusi apa saja kesulitan yang Ibu hadapi ketika Ibu membuat sebuah portofolio digital, bagaimana cara memasukkan audio, dan sebagainya, walaupun sebenarnya di dalam LMS itu sudah disediakan materinya. Tetapi kadang-kadang kan memang ada peserta yang memang butuh penjelasan langsung dari fasilitatornya, atau ada peserta yang bisa belajar sendiri, gitu ya. Oke, kita mengakomodir semua tipe belajar Ibu Bapak peserta ini, makanya kami gabungkan kegiatannya belajar mandiri, chatting, diskusi melalui LMS, atau melalui Vicon. Gitu ya. Nah, ketika komunikasi portofolio di TK, Ibu Bapak, tanggal 26-nya Ibu Bapak baca materinya, tanggal 27-nya kita akan melaksanakan Vicon lagi. Ya, Viconnya ini jam 14.00 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Lalu besoknya tanggal 28 April Ibu Bapak mengikuti post-test. Tentu saja post-test ini bisa Ibu Bapak ikuti ketika Ibu Bapak sudah mengumpulkan tagihan portofolio digital yang dikirim melalui LMS. Begitu. Nah, itu tentang penjelasan teknis dari sisi akademis. Sebelum saya lanjutkan,
Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan, Mbak Putri. Iya, kita buka sesi pertanyaan untuk para peserta. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, bisa mengangkat tangan atau raise hand. Atau apakah ibu-ibu dalam video conference ini sudah paham semuanya? Kalau sudah paham Putri, semuanya, bisa angkat jempolnya, Bu. Mbak Oh, Putri, Bu Linis. Oke, siap. Oke. Ada pertanyaan yang pertama, Bu Linis Mindarwati, kami silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Di sini akan saya tanyakan Pak Dadang mengenai pelaksanaan itu ada untuk membaca materi itu. Saya tanya itu kan LMS itu Pak ya. Nah, itu nanti waktunya ditentukan atau kita setiap saat bisa baca. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, langsung aja ya Mbak Putri ya. Siap Pak, mangga Pak. Oke, Bu Linis, untuk membaca materi itu waktunya bebas, terserah Ibu. Silahkan Ibu mau masuk sudah subuh, masuk ke materi, monggo. Mau masuk setelah duhur ke baca materi, silakan. Kalau baca materi, ibu tidak dibatasi waktunya, tidak ditentukan waktunya, karena baca materi tadi masuknya ke dalam komunikasi asinkronus. Artinya kita tidak perlu ya, mangga aja silakan. Ibu misalnya mau masuk ke materi, nanti saja. Misalnya sempatnya setelah maghrib, yo mangga silakan masuk ke LMS baca materi gitu ya. Mau pas setelah maghrib itu ketika baca materi agak ribet nih, aduh gimana nih saya pusing nih nggak bisa mengerti. Ibu tuliskan di forum diskusi. Nah itu monggo silakan karena forum diskusi baca materi itu masuknya ke bentuk asinkronus ya. Masuknya ke asinkronus artinya bisa kapan saja Ibu masuk ke sana. Gitu ya Bu ya. Paham ya Bu Linis ya? Oke, baik, terima kasih. Untuk sesi pertanyaan selanjutnya mungkin ada Ibu yang mau bertanya. Ibu Syarifatul Zahra? Sudah. Sudah, Bu? Oh, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk Pak Dadang Supriyatna. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sebentar Mbak Putri, saya menambahkan. Jadi ibu-ibu, nanti setelah ibu-ibu selesai mengikuti penjelasan teknis ini, ibu-ibu akan langsung masuk ke LMS untuk mengikuti pretest atau tes awal. Setelah itu, ibu-ibu silahkan mempelajari materi yang pertama, yaitu portofolio dalam penilaian di TK. Ya, portofolio dalam penilaian di TK. Silakan Ibu baca-baca, Ibu buat catatan-catatan apa yang akan ditanyakan, atau apa pengalaman Ibu ketika menggunakan portofolio dalam penilaian dan sebagainya. Besok jam 10 sampai 11.30, insya Allah ibu-ibu akan bertemu lagi dengan saya, tetapi tidak bertemu wajah, hanya bertemu dalam bentuk chatting. Besok saya juga akan masuk ke LMS, ibu-ibu akan masuk ke LMS, kita akan melakukan chatting di dalam LMS tersebut. Begitu ya ibu-ibu ya? Oke, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua ibu-ibu sudah mengerti ya? Kalau sudah mengerti, coba angkat jempolnya Ibu. Oke. Terima kasih atas penjelasan teknis
mengenai akademis yang telah disampaikan oleh Bapak Dadang Supriyatna MED. Untuk selanjutnya, penjelasan teknis mengenai e-training yang akan disampaikan oleh penanggung jawab pengembang teknologi pembelajaran kepada Bapak Wisnu Wibawa SE MAK. Kami silakan. Baik. Selamat siang, Ibu-Ibu. Selamat siang. Oke, selamat siang, Ibu-Ibu semuanya ya di sini ya. Yang gantengnya cuma Pak Dadang sama Pak Adi. Dan Pak Oke, Wisnu. Ibu, ini saya menjelaskan sedikit saja tentang bagaimana caranya masuk ke dalam e-training ya. Sebentar saya share dulu screen saya. Saya screen yang ini. Baik, ini dia. Kelihatan ya semuanya. Oke, ini bagaimana menggunakan e-training, P4TK, TK, dan PLB. Secara teknis, akademis tadi sudah disampaikan sama Pak Dadang, sebenarnya sudah dibabat semua teknisnya. Ini hanya sebagai mengingatkan saja. Tadi waktu di grup saya sudah sampaikan ya, situs e-training kita ini, e-training-p4tktkplb.kemdikbud.go.id. Atau kalau kepanjangan, tinggal dibuka s.id/cloud training. Ibu-ibu, tadi sudah ada yang mencoba masuk? Saya lihat sih sudah ada sih yang mencoba masuk ya. Mencoba masuk untuk ke situs ini. Tadi saya lihat recordnya sudah ada sebagian, malah ada teman-teman yang harusnya masuk Zoom meeting, masuk ke sini. Jadi kebingungan. Begitu ya. Tapi insya Allah sudah masuk semuanya di sini ya. Oke. Lalu tentang nama pengguna. Nama pengguna kan sudah diberikan oleh panitia diklat ya. Semuanya sudah mendapat apa belum? Boleh raise jempol kalau yang sudah mendapatkan. Oke. Sip, kayaknya semuanya sudah mendapatkan semuanya. Termasuk password-nya. Termasuk password-nya, oke. Termasuk password-nya tadi sudah disampaikan sama panitia. Kemarin-kemarin malah. Nah, nanti kan kalau kemarin mungkin panitia mengasihkannya nomor UKG ya. Nanti untuk nama pengguna ditambahkan @guruku.id. Ini seperti masuk ke SIM PKB ya, Bu ya? Untuk masuknya mirip sekali. Nah, untuk diingatkan saja, password-nya jangan menggunakan password yang SIM PKB, tapi password yang diberikan sama panitia. Ya, ini sebagai pengalaman saja. Tadi di kelas tetangga ada yang kok saya nggak masuk-masuk. Ternyata password-nya dia memakai password SIM PKB dia. Memang mirip-mirip sih format ininya, nama penggunanya ini biar diingat. Tapi nanti password-nya pakai password yang diberikan panitia. Oke ya, Ibu-Ibu. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Saya buka dulu lah sebentar. Ada yang mau bertanya, Bu? Bisa angkat tangannya. Oke, saya rasa dimengerti ya. Dimengerti sampai sini. Oke, Ibu dan Bapak, ini sekedar tampilan saja. Untuk di situs e-training adalah seperti ini tampilannya. Pasti sudah melihat semuanya. Kalau dilihat, ditarik ke bawah, itu nanti ada diklat yang tersedia. Ya, betul ya. Tadi kalau yang sudah ikut lihat-lihat, ada diklat yang tersedia seperti ini. Nah, sebentar. Anonit, spotlight saya akan tunjukkan. Nah, Ibu-ibu, nanti sebelum misalnya dalam penjelasan teknis ini ada yang belum paham atau seperti apa, di sini sudah disediakan bagaimana menggunakan e-training P4TK TKPLB. Setidaknya bagaimana caranya masuk, terus caranya pretest, terus caranya membuka materi. Ini videonya sudah disediakan di sini ya, di tautan yang ini nih. Menggunakan e-training P4TK, TK, dan PLB. Nah, nanti ketika klik itu, masuk ke sini, dan ini adalah halamannya. Sebentar, saya inikan aja langsung ya di sini. Saya share dulu yang satu lagi screen-nya. Sebentar, Ibu dan Bapak, Ibu-ibu aja ketang. Share yang Google Chrome. Nah, ini ya. Saya sedikit mensimulasikan saja.
ketika saya masuk, di alamatnya tadi, training Despepan TK-TK-PLB kan masuk sini ya. Lalu untuk masuk login, itu di sini klik masuk ya. Klik di sini yang sebelah atas, klik masuk. Nah, nanti masukkan nama pengguna yang guruku.id di sini beserta password-nya yang diberikan sama panitia. Ya. Sudah dimasukkan nama penggunanya dan password-nya, klik masuk. Nah, ini saya sudah masuk. Nah, barulah di sini tarik ke bawah. Nah, Ibu bisa mengklik karena Ibu kelas B di sini, kelas B, atau mengklik di bawah, itu yang kelas B. Ini saya kebetulan kelas A ya, tapi nanti Ibu yang kelas B ya di sini. Jadi masuk di situ. Oke. Sebentar. Saya tampilkan dulu yang ini. Sharing Safari. Nah, Ibu-ibu, ini saya yang masuk yang di kelas B. Nah, ini saya masuk di kelas B. Nanti tampilannya di kelas B akan seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini tampilannya. Di sini ada materi umum, ada portofolio dalam penilaian di TK, portofolio dalam format digital, dan selanjutnya sampai refleksi dan akhir. Ini untuk yang pertama kali hari ini, Ibu-ibu, Ibu buka materi umum dulu. Ya, buka materi umum. Nah, di sini ada, tadi kan ada video conference dan penjelasan teknis sesi 2. Ini adalah tentang kegiatan yang sekarang ini kita laksanakan. Nah, untuk nanti di sini juga ada petunjuk teknis pelaksanaan pelatihan. Jadi di sini kalau dilihat, diklik, nah ini caranya masuk ke login ke dalam situs seperti apa, gitu kan, bisa dilihat videonya. Lalu untuk fitur-fitur e-training apa saja seperti pretest dan materi, lihat juga videonya di sini. Terus berdiskusi bagaimana caranya, nanti dilihat videonya di sini. Terus tutorial menggunakan Zoom Meeting, saya rasa udah pada jago semuanya, ada disediakan di sini. Tapi ini kalau misalnya lupa lagi atau seperti apa, atau ingin ada yang lebih jelas, kita sudah sediakan panduannya di sini ya. Nah, hari ini setelah penjelasan teknis, ibu-ibu akan melakukan tes awal. Nah, tes awalnya sendiri akan dibuka tadi betul jam 3 sore, waktu Indonesia Barat ya. Tapi 15 menit sebelumnya akan dibuka. Jadi jam 2.45 akan dibuka dan akan ditutup pada jam 4.15 waktu Indonesia Barat. Nah, waktu pengerjaannya adalah 45 menit dimulai pada saat Ibu mengklik tes awal OTM-nya. Itu dimulai pada soal yang pertama. Jadi pas sudah masuk, 45 menit waktunya berjalan untuk menjawab semua pertanyaan di dalam tes awal itu. Ya. Jadi kalau misalnya Ibu mau membukanya nanti jam 3 pas, gitu kan, jam 15 bisa, atau jam 15.10 itu bisa, selama dalam waktu pembukaannya tes awal. Gitu ya. Tadi di kelas 11 sudah melakukan tes awal semuanya, alhamdulillah, dan nilai-nilainya sudah masuk. Sampai di sini ada pertanyaan dulu tidak, Ibu-ibu? Barangkali Silakan. ada pertanyaan. Bisa mengangkat tangan. Sepertinya Tidak tidak ya? ada, Pak. Oke. Oh, ada itu Bu Linis. Oh. Bu Linis Enggak. ngacung katanya nih. Oh iya. Monggo Bu Linis. Silahkan Bu Linis. Iya. Terima kasih Pak Wisnu. Ini setelah dari penjelasan Bapak, saya akan saya tanyakan lagi tentang tes awal. Bahwa tes awal itu bisa dilakukan rentang waktu yang telah ditentukan tadi. Misalkan ini sudah dibuka jam 2.45 sudah dibuka, tapi kita bisa mulai misalkan jam 3:10. Nah, saya mau tanya, pada saat kita misalkan saya buka 2.45 sih, apakah kita bisa baca materi sebelum tes awal ini? Atau kita hanya harus tes awal aja? Itu aja, Pak. Makasih.
Saya rasa sekarang itu tes awal saja ya, Pak Dadang, nanti mohon dibantu, karena memang tes awal ini dilakukan itu sebelum kita masuk pada materi. Jadi kita dijaring dulu apa yang ibu-ibu sudah ketahui, pengetahuannya tentang digital portofolio digital ini. Jadi tidak perlu dulu membaca materi, langsung aja tes awal. Gitu Pak Dadang, mau dibantu? Putri, ya. Baik, Ibu Linis dan ibu-ibu yang lainnya. Kenapa harus ada tes awal? Tes awal itu adalah untuk melihat pengetahuan awal ibu-ibu sebelum ibu-ibu mengikuti diklat ini. Jadi, ibu tidak usah khawatir, tes awal ini tidak akan masuk ke dalam penilaian, tetapi kami hanya ingin melihat sudah sejauh mana sih ibu memahami materi diklat yang akan ibu ikuti. Jadi ibu tidak usah dulu baca materi dulu, ya silakan aja ibu langsung aja ikut tes awal. Tidak usah baca dulu materi, karena nanti juga materinya masih belum bisa diklik sebelum ibu mengikuti tes awal. Gitu ya. Jadi ikut saja dulu tes awal, mau nilainya 100, mau nilainya 90, mau nilainya 80, tidak apa-apa. Gitu ya. Itu Bu Linis dan ibu-ibu yang lain. Iya. Oke ya, nggak masalah tes awal, toh nggak akan masuk penilaian akhir. Itu pada intinya. Oke, bila tidak ada pertanyaan yang lain, saya akan lanjutkan. Ibu-ibu. Oh, sepertinya Bu Husna. Oh ya, Bu Husna mana? Bu Una ya? Iya. Oke, silahkan Bu. Bu Husna Samad, monggo. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan di sini, pada saat kita masuk di tes awal, apakah itu hanya boleh masuk sekali atau bisa 2 kali? Saya takutnya seperti ini, seperti tadi, pada saat masuk ternyata tiba-tiba koneksi putus. Itu gimana, Pak? Oke, Bu Husna, pengerjaannya hanya 1 kali. Tapi dalam rentang, misalnya dalam rentang 45 menit tersebut, misalnya koneksinya putus, dicoba lagi, itu akan melanjutkan. Jadi tidak akan mengulang dari awal, iya, akan melanjutkan si soal-soal yang akan dijawabnya. Itu ya Bu ya, selama rentang waktu yang ditentukan. Oke. Ada lagi? Ada lagi. Oke, baik. Kalau tidak ada, sedikit lagi saja dari saya. Ibu dan Bapak, Ibu dan Ibu. Jadi nanti di sini pun bahan materi itu akan disampaikan ada folder bahan materi ini, termasuk di pembelajaran yang lainnya. Itu bisa diunduh. Nah, nanti diklik, ini bisa diunduh, termasuk jadwal kegiatan, termasuk bahan materi yang tadi yang disampaikan oleh Pak Kapus, dan seterusnya, termasuk penjelasan teknis dan seterusnya. Nanti bisa diunduh di sini. Nah, yang kedua adalah ketika masuk ke dalam pembelajaran, ini saya sekedar simulasi saja. Pada saat ini mungkin ibu-ibu belum bisa masuk ke pembelajaran, tapi ini saya perlihatkan dulu sedikit, misalnya tentang penilaian di TK. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Penilaian di Taman Kanak-Kanak. Ini ada tampilan presentasi. Nanti, pembelajarannya nanti silahkan ibu-ibu pelajari, misalnya tentang penilaian TK seperti apa. Nah, di tengah-tengah itu mungkin akan ada sebuah pertanyaan, ada kuis. Nah, kuisnya ini tidak bersifat sumatif, jadi tidak masuk ke dalam penilaian, tetapi bersifat formatif untuk merecall apakah ibu-ibu sudah mempelajari bahan materi tersebut. Nah, misalnya nih di sini tentang prinsip-prinsip penilaian di TK. Kuisnya adalah untuk mencocokkan. Ini kan ada kotak kosong, di bawah ada kotak lagi. Mana yang betul? Nah, tinggal di-drag ke sini, gitu kan? Ke sini. Sini, misalnya seperti itu. Ini misal saja ya, kuisnya. Nah, terus ketika saya klik, sebentar, saya cek. Mana nggak kelihatan, cek di tempat saya. Nah, di bawahnya ada kelihatan cek. Oke, berarti ini saya salah semua sebenarnya.
yang barusan saya masukin. Nah, kelihatan kan ada X-nya semuanya. Nah, ini sebagai bentuk sebuah pembelajaran ketika mempelajari materinya. Gitu ya. Terus mungkin nanti akan ada juga misalnya di dalam penilaian ini, di dalam pembelajaran ini, contoh nih. Contoh di portofolio digital. Nah, akan ada video. Nah, misalnya seperti ini, ya, tentang pembelajaran nanti ada video, nanti disimak videonya seperti apa. Ini adalah salah satu pembelajarannya, ya. Mudah-mudahan sangat interaktif lah. Nah, lalu nanti ketika berdiskusi, ibu-ibu dapat menggunakan forum diskusi nanti dengan Pak Dadang besok ya. Di sini forum diskusi. Bagaimana cara nanti menggunakan forum diskusi itu sudah ada di petunjuk teknis petunjuk teknis penggunaan e-training. Nah, ini tinggal klik di sini, terus nanti diklik add new topic, topiknya apa yang akan sedang dibahas. Silahkan diskusi di sana. Saya rasa itu sih dari saya. Oh ya, sebentar. Nah, nanti mungkin di akhir itu akan ada pengumpulan digital portfolio. Ini di akhir. Nah, sekarang itu kan belum terbuka semua ya, Bu ya, masih belum diklik karena materi-materi yang lainnya belum dibuka. Gitu. Terus nanti ada mengumpulkan digital portfolio di sini, terus ada refleksi pembelajaran, itu bagaimana nanti kita akan menjaring pengalaman-pengalaman ibu-ibu ketika sudah mempelajari pelajaran portofolio digital ini. Baru akan ada tes akhir yang sudah dijadwalkan. Saya rasa demikian. Kalau misalnya ada kesulitan atau ada permasalahan ketika nanti masuk, saya sudah di dalam grup WhatsApp, kita sama-sama saja di sana. Tadi pun saya sudah menyapa ibu-ibu, kita saling inilah secara langsung ya, kalau masalah teknis ini. Saya rasa itu sih, Mbak Putri. Ada pertanyaan dulu tidak dari ibu-ibu? Kami buka sesi pertanyaan kembali. Bisa untuk angkat tangan apabila akan bertanya. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Mudah-mudahan ini karena harus dipraktekkan nanti sekaligus dengan memulai tes awal nih. Tes awal sudah mulai dibuka. Demikian ya. Bu Herlin mau bertanya atau tidak ini? Bertanya, Pak. Oh, mau bertanya. Ya, izin. Bisa nggak Pak nanti untuk tutorial kita buka ini dibagikan dulu aja mungkin di grup, jadi bisa kita pelajari dulu, karena tadi saya buka juga untuk jaringan itu cukup lemot Pak gitu lewat laptop. Mungkin itu aja sih Pak. Oke. Nanti saya bagikan linknya, termasuk kan ini sama-sama saya masukkan di YouTube ya Bu ya, jadi biar kita sama-sama dibuka lah ininya. Kita coba di grup itu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Budian, apakah mau bertanya? Oh, tidak. Oke, saya rasa demikian Mbak Putri. Terima kasih banyak Ibu-Ibu atas waktunya. Kalaupun ada permasalahan nanti kita lanjut dengan WhatsApp di grup. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan teknis mengenai e-trainingnya telah disampaikan oleh Bapak Wisnu Wibawa SEMAK. Kita beri aplaus untuk Pak Wisnu, ya Ibu-Ibu ya. Enggak Bu? Bu Rina sudah, Bu Rahmatia, Bu Susi. Oke, terima kasih atas aplausnya. Pak Wisnu, bisa di dulu. Oke. Baik, terima kasih. Penjelasan yang terakhir adalah penjelasan teknis mengenai SINPEK yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Bapak Adi Arsyandi SIKOM SMT. Kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Putri. Iya. Oke.
teman-teman peserta diklat, saya akan coba menjelaskan mengenai aplikasi Simpek. Kalau tadi Pak Wisnu sudah membawakan mengenai penjelasan aplikasi e-training, di mana tempat Bapak Ibu belajar nanti. Nah, sekarang yang akan saya jelaskan yaitu tempat pengadministrasian Bapak Ibu selama berkegiatan. Jadi kalau kita di kata tamuka itu kan panitia tiap harinya memberikan absen, memberikan kuesioner-kuesioner untuk diisi. Nah, pada kesempatan kali ini kita melakukannya secara online dan real time melalui aplikasi Simpek. Kita coba dulu ya. Ya, ini dia Bapak Ibu. Teknis penggunaan aplikasi Simpek, Pempa TK, TK, dan PLB Bandung. Bagi yang sudah pernah ikut diklat di Pempa TK, TK, PLB, beberapa tahun belakangan mungkin sudah pernah ya, jadi bisa nanti saling sharing dengan teman-teman peserta yang lain yang belum mengetahui. Simpek, di mana aplikasi ini berbasis web yang digunakan oleh Pempa TK, TK, dan PLB dalam mengelola administrasi diklat. Alamatnya ini www.pasningkom.tkplb.id. Kalau tidak salah, ketika mengirimkan surat undangan, Bapak Ibu, ibu-ibu semuanya, ibu-ibu sudah diberikan username dan password untuk masuk ke Simpek ini, karena di grup juga sudah banyak yang menanyakan ini bagaimana. Nah, ini sekarang kita jelaskan caranya. Aplikasi Simpek ini, seperti saya jelaskan tadi, berguna untuk pengadministrasian Bapak, ibu-ibu sekalian dalam hal satu, presensi, di mana setiap hari kita akan melakukan presensi secara online selama kegiatan diklat. Nanti panitia yang akan mengelola presensi ini yaitu dengan memberikan kode kelas setiap harinya atau nanti sesuai dengan kesepakatan. Kode kelas ini nanti akan dibagi ke ibu bapak, ibu-ibu ya, maaf lupa terus ini. Nanti kode kelas ini akan diisikan di kotak ini, tanda bahwa peserta absen pada hari itu. Kemudian, yang tidak kalah penting, kemarin sudah banyak yang bertanya mengenai biodata. Nah, biodata ini menjadi penting karena nanti akan terlink dengan sertifikat Bapak Ibu sekalian. Dan juga presensi tadi akan sangat tergantung dari tanda tangan yang sudah Bapak Ibu bubuhkan di biodata ini. Caranya bagaimana? Coba kita simulasi dulu ya. Pertama-tama kan Bapak Ibu buka alamatnya tadi ya. Ini ya, pasningkom.tkplb.id. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Kita login. Ini tampilan aplikasinya. Kita Belum login. terlihat Pak Adi? Belum terlihat? Belum. Mungkin di stop dulu Ya, baru oke. masuk. Kita share lagi ya. Nah, ini sudah terlihat ya? Sudah. Nah, kita ketikkan alamat yang tadi, www.pasningkom.tkplb.id. Nah, ini tampilannya Bapak, Ibu-Ibu semua. Kita login menggunakan username yang sudah diberikan saat undangan. Saya ambil contoh pakai username saya saja ya. Tolong lagi. Saya juga lupa username saya. Ya. Nah, ini saya sudah masuk ke aplikasi Simpek. Tadi kita bahas yaitu biodata ya Bu ya. Nah, di sini saya panitia meminta Bapak Ibu untuk mengisikan informasi selengkap-lengkapnya, terutama nomor WA, email, dan tanda tangan. Dan yang tidak kalah penting yaitu nama beserta gelar dengan ejaan EYD yang benar, dan juga asal sekolah atau instansi Bapak Ibu berasal. Nah, ini saya sudah ada tanda tangan digital. Tadi kan kita akan mengeditnya, caranya tinggal klik edit biodata. Nah, tinggal kita masukkan foto yang, maaf saya agak narsis sedikit, kita bisa masukkan foto yang lain ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan foto Bapak Ibu yang sebagai peserta. Lalu
yang belum punya tanda tangan seperti ini, bisa gunakan aplikasi tanda tangan digital. Saya tandai dulu. Nah, di sini. Spotlight gitu ya. Nah, gunakan aplikasi tanda tangan digital. Kita klik saja. Nah, maka akan muncul pop-up atau jendela baru. Di sini teman-teman dapat membubuhkan tanda tangan digitalnya. Tidak usah terlalu bagus, tidak apa-apa ya, Ibu. Karena ini bukan urusan perbankan, jadi tidak masalah. Jadi tinggal dibubuhkan saja, lalu kita klik unduh. Nanti otomatis dia akan menyimpan gambar tanda tangan tadi di folder. Diingat saja foldernya folder apa, di nama filenya apa. Kalau belum dirubah, nama filenya pasti itu bernama signature.jpg. Tinggal di save saja, save. Nah, sesudah buat itu, kita kembali lagi ke jendela yang tadi. Ini kan jendela yang baru karena terbuka. Saya kembali ke jendela yang tadi. Nah, kita pilih choose file. Kita pilih choose file. Nah, cari file yang sudah Bapak Ibu buat tadi. Yang namanya itu tadi kalau belum dirubah signature. Tinggal dicari, diklik saja misalnya ini klik, nanti akan muncul, tinggal diklik open. Jika sudah ketemu filenya, klik open. Nanti dia akan muncul di sini nama file tersebut, lalu tinggal klik unggah. Otomatis nanti file tanda tangan ibu bapak, ibu-ibu akan muncul di sini. Gunanya apa? Nanti ketika teman panitia menerbitkan presensi, ketika ibu sudah mengklik saya hadir pada hari ini, nanti di lembar absensi yang akan panitia unduh sudah muncul tanda tangan ibu di sini. Itu ya Bu ya. Untuk foto ya. Baik, itu dari biodata ya. Bentar. Stop share dulu ya. Nah, balik lagi dari biodata. Sekarang di Simpek itu juga ada ini evaluasi penyelenggaraan diklat. Tentu ketika peserta mengikuti kegiatan diklat, kami ingin mengetahui respon dari peserta, bagaimana penyelenggaraannya, dari sisi akademisnya, dari sisi pelaksanaannya, itu akan sangat membantu kami dalam mengevaluasi kegiatan untuk kegiatan berikutnya. Kuesioner ini nanti akan muncul pada Simpek Bapak Ibu di, bentar saya tandakan dulu. Di kuesioner, di menu kuesioner, ini ada dua jenis. Yang pertama penyelenggaraan, dan yang kedua fasilitator. Kapan ini bisa dikerjakan? Nanti, ketika diklat sudah hampir selesai. Biasanya H-1 atau H-2. Karena kalau sekarang kan ibu belum bisa menilai fasilitator Pak Dadang seperti apa, Bu Hasi seperti apa, Pak Wisnu seperti apa, belum bisa menilai. Nanti akan kita terbitkan oleh panitia, sehingga akan muncul pertanyaan seperti ini. Pertanyaan seperti ini. Nah, tinggal diisikan saja yang menurut Ibu sesuai ya. Jangan karena takut nanti kalau ngasih nilai jelek nanti nggak diajak diklat lagi. Enggak. Ini hanya untuk mengetahui respon saja. Diisikan saja sesuai yang Ibu rasakan. Itu dari segi evaluasi penyelenggaraan diklat ya. Kemudian juga melalui Simpek ini juga kita akan lakukan penilaiannya. Kalau tadi Pak Wisnu menerangkan e-training merupakan LMS dari diklat kita, quiz ada di sana, post-test ada di sana. Nanti yang akan mengolahnya menjadi sertifikat ada di Simpek ini. Nah, sertifikat tentu akan dibuat secara digital. Karena kita bentuk diklatnya adalah daring. Secara paperless, yaitu bentuk digital. Ini contoh sertifikatnya nanti akan seperti ini. Dan yang mendapatkan sertifikat tentu saja akan lulus. Kalau tidak lulus, ya tidak mendapat sertifikat.
tapi hanya mendapatkan surat keterangan. Saya rasa pasti lulus ya, kalau untuk kelas B atau kelas yang lainnya. Kalau ini pasti lulus. Nah, dalam SIPEK ini nanti penilaiannya sudah otomatis, jadi tidak bisa di otak-atik. Predikat akan langsung keluar, sertifikat akan langsung keluar, Bapak Ibu bisa mengunduhnya. Nah, untuk cara-cara lebih lengkapnya mengenai aplikasi SIPEK ini bisa dilihat, bisa dibaca-baca, filenya nanti akan kita taruh di e-training ataupun di SIPEK-nya sendiri, atau bisa saya sebarkan di grup WA itu sendiri, tinggal dibaca, diikuti langkah-langkah yang sudah ada, dipraktekkan bagaimana mengisi biodata, bagaimana membubuhkan tanda tangan, dan juga nanti bagaimana mengisi kuesioner. Ya, mungkin itu saja ya secara umum untuk penjelasan dari aplikasi SIPEK PTK ini. Dan bagi yang ibu-ibu ada beberapa yang saya hafal yang sudah sering, maksudnya sudah pernah ikut diklat kami. Saya rasa sudah familiar sekali mengisi absen, mengisi macam-macam di sini, bisa saling sharing di grup WhatsApp atau di grup yang lain. Mungkin itu saja ya, karena untuk lebih jelasnya bisa dipraktekkan dan bisa langsung dibaca-baca petunjuknya. Saya kembalikan ke Bu Putri. Oke, baik, terima kasih Pak Adi. Bagaimana ibu-ibu, sudah mengerti atau belum? Kalau sudah mengerti, bisa berikan jempol. Oke, Bu Siti, Bu Dian, Bu Yeni, Bu Yuli, Bu Rahma, Bu Mardiana, Bu Rina sudah, Bu Susi, Bu Linis, Bu Desi, yang lainnya juga sudah ya. Terima kasih atas penjelasan teknis mengenai SIPEK yang telah disampaikan oleh Bapak Adi Arsandi, SIKOM MT. Kita beri applause atau tepuk tangan untuk Bapak Adi. Oke, baik, terima kasih. Untuk kegiatan selanjutnya adalah mengikuti tes awal atau pretest. Ya, begitu Bapak Wisnu? Bapak Wisnu? Ya, betul. Ya. Jadi sekarang pretest sudah dibuka. Batas waktunya nanti sampai jam 17.15. Jadi antara sekarang sampai jam 17.15 itu adalah rentang waktu untuk mengerjakan pretest. Pas ketika ngeklik percobaan pertama, waktu dihitung selama 45 menit untuk menyelesaikan semua pertanyaannya. Begitu. Ya. Ibu-ibu sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, berikan jempolnya Ibu. Bu Rahmatia sudah, Bu Yeni, Bu Zahra, Bu Yuli, Bu Herlin, dan yang lainnya. Oke, baik. Terima kasih. Ada pertanyaan kayaknya Bu Desi. Oke. Bu Desi ada pertanyaan? Silahkan Ibu Desi. Mohon maaf, kalau kita ikut pretest berarti live dari... Ya, betul. Ya. Ibu sehati dengan saya, baru saja saya akan bilang begitu. Ibu sudah menanyakan. Terima kasih. Jadi nanti meetingnya kita sudahi, terus Ibu mengerjakan pretestnya. Gitu. Sudah mengerti ya Ibu Desi ya? Sudah. Oke. Ini kayaknya ibu-ibu sudah tidak sabar ya untuk pretest ya. Sekarang saya akan unmute. Oke. Pertanyaannya kok Sudah siap untuk pretest? Siap. Siap ya? Siap. Oke. Siap. Semoga hasilnya memuaskan ya, Bapak. Amin. Karena tadi ada suara yang mengganggu, jadi saya mute lagi ya, Bu. Mohon maaf. Bu Putri, mohon maaf. Ibu-ibu, ya, ini terakhir nih dari saya nih. Ibu-ibu, dijaga semangatnya ya, kita lumayan agak lama nih waktu belajarnya sampai 28 April, tetapi saya yakin ibu-ibu punya semangat, punya daya juang yang tinggi, punya keingintahuan yang besar, sehingga kita bisa menjaga semangat belajar kita. Sampai kita insya Allah semuanya kelas B lulus dapat sertifikat, amin. Amin. Sukses ya semuanya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya karena sudah mengikuti penjelasan teknis pada siang hari ini.
Saya juga sangat mengapresiasi kepada ibu-ibu semuanya, karena dari awal sampai sekarang mau belajar, mau bertanya semuanya. Jadi tadi ada cerita sedikit, Bu Ardiana ya, tadi sampai mencari-cari sinyal untuk bisa gabung ke dalam Vicon. Kemudian ada Bu Imla juga tadi terputus, kemudian gabung lagi. Bu Una juga ya, Bu Una. Ya, saya jadi sangat terbantu karena semangat mereka semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin setelah ini bisa langsung mengikuti pretest ya di e-training. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat Bu. Semangat. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu.